Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Kalau benar Pak Prabowo ini berdosa nih, saya mau tanya, Mas Ganjar kalau terpilih jadi presiden mau diapain Pak Prabowo? Mau disorak-sorakin doang atau melakukan sesuatu nggak sama Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk bela biji tukul, dihukum nggak Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk orang-orang yang hilang yang nggak ketemu itu akan dihukum nggak Prabowo? Ini pertanyaan nih buat aktivis-aktivis. Capres Anda mau ngapain kalau dia menang terhadap Pak Prabowo? Berani statement nggak? Muncul nggak di visi misinya? Kalau saya menang saya gulung Pak Prabowo misalnya. Kalau saya menang saya hukum Pak Prabowo, berani nggak? Posisi moral Anda saya pertanyakan. Kalau Anda capres Anda nggak akan melakukan apa-apa juga terhadap Pak Prabowo kalau dia menang. Sekarang pertanyaannya, Mas Ganjar kalau jadi presiden mau melakukan apa terhadap dosa yang hari ini dituduhkan kepada Pak Prabowo? Mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo? Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan, dibawa santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Si Prabowo ini suka lupa kalau dia tuh lagi ada di depan kamera yang seharusnya dia jaim selama masa kampanye Pilpres ini. Cuman ternyata susah juga mempertahankan topeng itu. Mau dibedakin kayak gimana pun, Prabowo tetap Prabowo. Dia nggak bakalan bisa dipasangin muka Hello Kitty. Kedepannya mungkin si Prabowo ini bakalan dibatesin untuk nongolin muka dalam acara-acara dialog. Karena terlalu banyak blundernya. Dan gue ngeliat orang-orang juga mulai sadar tuh kalau masalah di negara kita gak bisa diselesaikan sama joget-joget doang dan senyumannya si Prabowo Hello Kitty. Jadi narasi jogetin aja dan senyumin aja menurut gue gak ada gunanya dan lupain aja. Dia lagi dibangun image-nya sebagai seorang yang gemoy. Kalau cuman masalah gemoy, lebih imut komuknya Kim Jong Un lah. Orang banyak terlena sama brand image yang sedang dibangun timnya sekarang. Tapi syukurnya gue nggak sampai terlena. Apalagi kalau lihat track record dan beberapa blundernya dia belakangan ini, makin jelas dah kalau dia tuh emang nggak pantas mimpin negara ini. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi.
Misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Ya, politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang gak paham apa arti politik dinasti? Tim Ses Eyang Prabowo sekarang ini beramai-ramai ngajarin relawan dan pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud soal cara berkampanye. Kata mereka nih, ini kata mereka loh ya, kata mereka pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi, supaya berhenti membahas Mahkamah Keluarga, supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau memang benar hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud turun gara-gara para pendukungnya terlalu bersemangat membongkar-bongkar keburukan dari Pak Jokowi, membahas Mahkamah Keluarga, dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjlok lagi? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi, supaya berhenti membahas soal Mahkamah Keluarga, supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024? Kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal Mahkamah Keluarga. Jangan-jangan ya, angka survei Eyang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Kita jangan ciut sama gertakan mereka. Teruslah berjuang buat memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Prabowo yang latar belakangnya militer malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu dan bangga banget disebut gemoy. Padahal menurut teman saya, arti gemoy itu adalah gemuk letoy. Bu Mega malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo meski usianya beliau itu jauh lebih tua. Pidato Bu Mega yang bicara di depan para relawan Ganjar Mahfud itu jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana. Ketika Bu Megawati menemukan tanda-tanda bahwa Neo Orde Baru akan bangkit lagi, dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bu Mega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget, seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi, karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroninya. Jadi saya mengikuti arahan Bu Megawati, meski saya itu bukan kader PDI Perjuangan. Karena baru di Pilpres sekarang ini, situasi bahaya ini jauh di atas masalah siapa calon presidennya, tetapi fokus pada terancamnya demokrasi kita. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud, masa saya harus cari yang lain? Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat. Masa yang begini masih mau ditolak? Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokower.
Jujur saya ini bingung ini hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf loh. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi sesuatu pilpres nanti, apa nggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk mungkin. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat secara jujur saya harus menggunakan akal sehat, bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan, tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu. Dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi.
pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Kemarin saya baru saja mengikuti kegiatan salah satu calon presiden kita. Nah, siapakah dia? Ya siapa lagi kalau bukan Bapak Ganjar Pranowo. Ya, kemarin saya berkesempatan untuk menemani beliau ke Balikpapan. Di sana, saya dan beberapa teman-teman lainnya sempat berkunjung ke ibu kota Nusantara atau IKN. Nah, menurut saya ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini sekaligus membantah isu yang beredar sebelumnya. Jadi sempat dikatakan bahwa apabila nanti Pak Ganjar menjadi presiden, maka IKN itu tidak akan dilanjutkan. Lah ini apa-apaan coba? Kok bisa-bisanya ada isu yang berkembang seperti itu coba? Nah, pernyataan itu sudah sangat-sangat jelas dan sering kita dengarkan. Jadi ya, kalau sekarang masih ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa IKN itu tidak akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar dan Profesor Mahfud MD, maka saya pun ingin bertanya, apa jangan-jangannya yang memfitnah itu kebanyakan konsumsi asam sulfat? Ya siapa tahu kan, bener gak? Padahal ya, sejak awal Pak Ganjar dan Profesor Mahfud MD ini kan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa mereka tetap akan melanjutkan proyek pembangunan IKN. Bahkan bukan hanya dilanjutkan, namun juga akan dipercepat pembangunannya. Ya, ada banyak sekali pengalaman menarik yang ingin saya sampaikan saat bersama Pak Ganjar di Balikpapan. Jadi ya, kemarin itu Pak Ganjar sudah menyatakan dengan sangat-sangat tegas bahwa mengenai IKN, beliau sudah berkomitmen akan melanjutkan proses pembangunannya. Bahkan beliau bukan hanya akan melanjutkan proses pembangunan IKN, namun beliau juga akan mempercepat proses pembangunannya. Jadi ada akselerasi yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD apabila nanti mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, tapi ya ngomong-ngomong soal asam sulfat ini ya, saya jadi teringat dengan statement Gibran. Jadi menurut Gibran, ibu-ibu yang hamil itu membutuhkan asam sulfat, bukan asam folat. Lah ini dari mana ceritanya coba? Harusnya ibu-ibu yang hamil itu kan bukan membutuhkan asam sulfat, tapi asam folat.
Masa ya hal seperti ini saja Gibran ini tidak paham sama sekali. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya, benar gak? Bayangkan saja ya, ini yang ngomong calon wakil presiden loh, bukan calon ketua RT. Lah wong Gibran saja sudah mengakui kesalahannya kok. Lah kok pendukungnya ini malah masih ngeyel mencari pembenaran coba. Ya tapi mungkin inilah yang dinamakan cinta buta. Jadi mau sesalah apapun itu ya, selagi yang menyampaikan itu adalah orang yang sangat dikagumi, maka apapun itu akan tetap mereka bela. Bahkan ada juga pendukungnya yang membela mati-matian. Jadi dikatakan ya bahwa asam sulfat yang dimaksud oleh Gibran itu adalah zat besi untuk calon ibu yang sering menderita anemia. Lah ini kan jelas parah sekali kalau menurut saya. Jelas-jelas ngawur lah kalau menurut saya. Ya sekarang kalaupun ya mau membela, ya digunakanlah akal sehatnya. Kan calon ketua RT pun ya tidak akan pernah ngomong sembarangan seperti Gibran. Nah yang menjadi aneh lagi adalah ketika Gibran dikritik dan diluruskan oleh netizen. Lah kok pendukungnya ini malah emosi coba. Lah ini gimana ceritanya? Dan kalau kita perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bukan cuma sekali, tapi sudah berkali-kali. Coba bayangkan saja. Lah ini kan bahaya sekali kalau menurut saya. Ya sekarang bayangkan saja deh, apa jadinya kalau ibu-ibu yang hamil itu kemudian percaya dengan apa yang disampaikan oleh Gibran. Terus tiba-tiba mereka ini mengkonsumsi asam sulfat beneran. Nah gak bahaya tak? Nah balik lagi soal IKN. Jadi ya selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah ini kan justru sangat luar biasa. Nah sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Apalagi ya di era seperti sekarang ini, kebutuhan internet itu menjadi hal yang sangat-sangat penting bagi banyak kalangan. Dan untuk di awal-awal ya, fokus Ganjar Pranowo adalah menyediakan internet gratis yang super cepat dan merata di lembaga pendidikan atau sekolahan. Nah jadi mau pilih program yang mana? Internet gratis atau makan siang gratis? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Bahkan anggaran untuk itu ya, untuk makan siang gratis ini mencapai 400 triliun rupiah. Coba bayangkan saja. Padahal APBN kita saja hanya sekitar 2.000 triliun rupiah. Lah ini kok bisa-bisanya ya mereka malah bikin program dengan total anggaran sebesar 400 triliun rupiah. Lah ini apa-apaan coba? Ya sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem.
Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan